Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Bezola Aditya Putri dengan NIM 1901045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan enema yang baik dan benar. Nah, sebelum ke cara penggunaannya, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai enema. Jadi apa sih itu enema? Enema merupakan sediaan obat dengan pemberian cairan ke dalam rektum dan kolon dengan menggunakan aplikator khusus. Nah, enema juga diberikan sebagai alat transportasi obat-obatan yang menimbulkan efek lokal pada mukosa rektum. Untuk manfaat penggunaan enema ada beberapa. Yang pertama, merangsang peristaltik usus dan defekasi untuk mengatasi konstipasi dan impaksi. Yang kedua, membersihkan kolon untuk persiapan operasi atau pemeriksaan diagnostik. Yang ketiga, melunakkan feses yang telah mengeras atau mengosongkan rektum dan kolon bawah untuk prosedur diagnostik atau pembedahan. Yang keempat, membantu defekasi yang normal sebagai bagian dari program latihan defekasi. Yang kelima, memberikan terapi seperti mengurangi kadar kalium dan mengurangi bakteri kolon. Enema dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan menurut cara kerjanya. Yang pertama, ada Gleansing enema. Dia merangsang peristaltik dengan mengiritasi kolon dan rektum dan atau merenggangkan interstisial dengan memasukkan volume cairan. Ada dua jenis dari cleansing enema, yaitu high enema dan low enema. Cleansing enema paling efektif jika diberikan dalam waktu 5-10 menit dengan tujuan yaitu mencegah keluarnya feses saat operasi, persiapan pemeriksaan diagnostik tertentu pada usus dan mengeluarkan feses dari usus saat konstipasi. Yang kedua yaitu ada carminative enema. Carminative enema terutama diberikan untuk mengeluarkan flatus, di mana larutan dimasukkan ke dalam rektum untuk mengeluarkan gas, yakni ia merenggangkan rektum dan kolon kemudian merangsang peristaltik. Untuk orang dewasa dimasukkan 600 sampai 180 ml. Yang ketiga ada retention enema. Dimasukkan pelumas ke dalam rektum dan kolon sigmoid. Pelumas itu tertahan untuk suatu waktu yang lama, sekitar 1-3 jam. Ia bekerja untuk melumasi rektum dan kanal anal, yang akhirnya memudahkan jalannya feses. Yang terakhir yaitu enema yang mengembalikan aliran. Jadi enema ini adalah pemasukan cairan yang berulang ke dalam rektum dan pengaliran cairan dari rektum pertama-tama larutan 100-200 ml untuk orang dewasa dimasukkan ke rektum dan kolon sigmoid klien, di mana kemudian wadah larutan direndahkan sehingga cairan turun kembali keluar melalui rektal tube ke dalam wadah. Pertukaran aliran cairan ke dalam dan keluar ini berulang 5-6 kali sampai perut gembung hilang atau abdomen merenggang dan rasa tidak nyaman berkurang atau hilang. Larutan ini mungkin perlu dipindahkan beberapa kali selama pemberian prosedur jika feses berbentuk padat. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis enema yang merupakan tambahan dari klasifikasi dari enema sebelumnya. Yang pertama itu ada enema permesih, di mana enema permesih menghasilkan pergerakan usus yang mengosongkan rektum dan kolon bawah. Nah, enema ini diberikan ketika pasien mengalami konstipasi atau ketika usus harus dikosongkan sebelum pembedahan atau prosedur khusus. Yang kedua, enema sekali pakai yang dijual pasaran atau enema flat. Jadi, enema ini tuh mengandung sejumlah kecil larutan hipertonik yang biasanya salin dengan 120 ml adalah ukuran yang paling umum digunakan. Enema flat ini seringkali digunakan sebagai persiapan untuk pemeriksaan atau prosedur kolon. Enema jenis flat ini hanya sekali pakai, yang mengandung larutan khusus lain juga tersedia. Yang ketiga itu enema carminatif. Enema carminatif diberikan untuk menstimulasi peristaltik sehingga flatus atau gas dikeluarkan dari usus bersamaan dengan feses. Yang keempat, enema unbelmintic. Nah, enema ini membantu menghancurkan parasit usus, di mana enema ini biasanya diberikan per oral, tetapi karena obat ini toksik, obat ini tidak aman untuk diminum oleh beberapa pasien secara oral. Yang kelima itu ada enema emolin, di mana enema ini sejumlah kecil minyak zaitun atau minyak biji kapas yang diberikan untuk melindungi atau menyejukkan membran mukosa kolon. Enema ini untuk ditahan di dalam. Nah, yang keenam itu ada enema retensi minyak. Enema retensi minyak terdiri dari sejumlah kecil minyak dan diberikan jumlah yang sangat sedikit karena minyak ini harus ditahan agar efektif. Di mana minyak dalam jumlah besar akan menstimulasi evakuasi usus. Setelah retensi akan terjadi pergerakan usus. Selanjutnya itu ada enema obat. Nah, enema obat adalah tindakan memasukkan obat ke dalam rektum. Nah, terkadang ini adalah salah satu cara untuk memberikan obat kepada pasien. Kemungkinan karena kalian muntah, tidak sadar, atau baru menjalani bedah mulut atau tenggorokan. Enema obat ini dapat menjadi cara terbaik agar obat tertentu dapat bekerja dengan cepat oleh membran mukosa kolon.
Karena eneman ini harus ditahan untuk memastikan efektivitas absorpsi. Obat dikombinasikan dengan sejumlah kecil minyak atau salin untuk mengurangi efek dan untuk mengurangi keinginan pasien untuk mengeluarkannya. Yang terakhir ada enema aliran balik. Nah, enema aliran balik ini diresepkan untuk meredakan gas dan distensi usus yang menyebabkan nyeri. Enema ini diberikan dengan perlengkapan kantong dan selang. Ada beberapa kontraindikasi untuk penggunaan enema. Yang pertama itu hemoroid yang berdarah, diare, keganasan kolon atau rektum. Dan yang terakhir itu pasien dengan gangguan fungsi jantung atau gagal ginjal. Selanjutnya itu keuntungan enema. Ada keuntungan enema. Yang pertama itu mudah didapat, harganya murah, efek terapeutiknya cepat, baik bagi pasien yang mudah muntah dan tidak sadar, dan dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung, serta dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Nah, untuk kerugian enema itu, yang pertama, jika terjadi hipersensitivitas, efeknya menjadi lebih besar dibandingkan oral. Yang kedua, itu penggunaan tidak mudah jika dilakukan sendiri. Berikut adalah contoh bentuk sediaan yang beredaran di pasar. Yang pertama ada Microlax dengan komposisinya itu N-alauryl sulfoasetat, N-asitrat sorbit asid, sorbitol, PEG 400. Yang kedua ada Flat, itu kandungannya sodium bifosfat dan disodium fosfat. Yang ketiga itu ada Pyrex enema 125 mg per 2,5 ml, di mana kandungannya itu paracetamol. Yang keempat itu ada Fosen, di mana kandungannya itu monobasic Na-fosfat. Nah, selanjutnya itu cara penggunaan enema. Nah, cara penggunaan enema yang paling pertama itu kita cuci tangan terlebih dahulu dengan benar menggunakan air dan sabun. 2. Melepaskan penutup dalam enema. Ketiga, berbaringlah miring dengan posisi kaki bawah diluruskan dan kaki bagian atas ditekuk ke depan perut. Keempat, keluarkan sedikit obat dan oleskan pada bagian ujung botol enema. Kelima, masukkan ujung enema ke dalam rektum secara perlahan-lahan. Hindari memaksa enema masuk karena dapat melukai rektum. Yang keenam, tekan tombol enema hingga dosis obat ini dianjurkan oleh dokter masuk seluruhnya. Nah, dengan catatan penggunaan enema ini hanya untuk sekali pakai. Yang ketujuh, dengan tetap menekan botol, keluarkan ujung enema. Tetaplah berbaring selama 5 menit. Setelah melakukan tindakan, cuci tangan dengan benar menggunakan air dan sabun. Sekian dari saya, terima kasih.